أيها الإنسان إنه القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اعلموا فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Satu ayat di dalam Al-Qur'an yang sering kita baca dan terutama kita baca di hari Jumat ini layak untuk menjadi renungan kita. Bagaimana seorang manusia menilai, mencari hal yang punya nilai. Itu ayat dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Allah Azza wa Jalla berfirman: Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini mengingatkan kepada kita akan sebuah nilai. Bagaimana kita memandang sesuatu itu punya nilai. Bagaimana sesuatu itu kita harapkan, kita cita-citakan. Jangan sampai kita menjadi orang yang salah di dalam bercita-cita, salah di dalam berpengharapan. Mayoritas manusia menjadikan cita-citanya, harapannya ada pada al-mal wal banun, ada pada harta-harta dan anak-anak. Mereka berbangga, menyombongkan diri ketika memiliki harta-harta yang banyak, memiliki keturunan-keturunan yang hebat. Mereka akan mengatakan, lihatlah hartaku, lihatlah anak-anakku. Dia sekarang kerja di sini, berkedudukan di sini. Tapi Allah kemudian menyebutkan bahwa pandangan kita tentang anak dan harta sebagai sesuatu yang kemudian dibangga-banggakan dan diharap-harapkan. Allah mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak hanya sebagai anak, harta hanya sebagai harta adalah zinatul hayati dunia, hanya sebuah perhiasan dunia saja. Hanya berhenti pada kalimat zinatul hayati dunia. Dia hanya akan menjadi perhiasan dunia saja yang kemudian akan hilang, yang kemudian akan hancur, yang kemudian akan rusak. Kemudian Allah melanjutkan wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Maka seharusnya yang menjadi harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita adalah al baqiyatus salihat, amal kebajikan yang abadi,
yang kekal pahalanya. Allah mengatakan al-baqiyatus salihat, dan al-baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban, lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih pantas untuk kemudian kita harapkan. Maikhwas kalian rahimakumullah, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan tentang al-baqiyatus salihat, kebajikan yang abadi yang seharusnya kita perbanyak, yang seharusnya kita perjuangkan, kita cari. Beliau mengatakan wa anna alladhi yabqa lil insani wa yanfa'uhu wa yusirruhu wa yasurruhu al-baqiyatus salihat, wa hadha yashmulu jami'a ta'atil wajibah wal mustahabba min huquqillah wa huquqi ibadihi min salatin wa zakatin wa sadaqatin wa hajjin wa umratin wa tasbihin wa tahmidin wa tahlil wa takbirin wa qiraatin wa talabi ilmin nafi'in wa amrin bima'rufin wa nahyin 'an munkarin wa silati rahimin wa birril walidain wa qiyami bihaqqiz zawjati wal mamalik wal bahaim wa jami'i wujuhil ihsani ilal khalqi. Kata beliau rahimahullah ta'ala bahwa yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihat, yang itu pahalanya kekal, yang itu hendaklah kita cari dan kita harapkan. Beliau mengatakan al-baqiyatus salihat, yang akan kekal bagi manusia dan bermanfaat bagi dia, serta akan membuat dia gembira dan senang di yaumul qiyamah, adalah seluruh ketaatan-ketaatan baik yang wajib ataupun ketaatan-ketaatan yang mustahab, yang sunnah. Baik yang terkait dengan hak-hak Allah, tauhidnya, baik tauhid rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya, yang terkait dengan hak-hak manusia yang lain, yang kaitannya dengan salat kita, zakat kita, saum kita, haji kita, zikir kita kepada Allah, tahmid, tahlil, takbir, bagaimana sikap kita menegakkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, birrul walidain, itu semua kata beliau rahimahullah ta'ala adalah al-baqiyatus salihat, amalan-amalan yang akan kekal, yang akan kembali pahalanya dan bermanfaat bagi kita di yaumul qiyamah. Lalu apakah al-mal wal banun? Lalu apakah harta dan anak-anak tidak bisa menjadi baqiyatus salihat? Jadi jangan sampai kita, anak itu sekedar anak, harta sekedar harta, tapi jadikan anak juga, harta juga bagian dari al-baqiyatus salihat, supaya tidak hanya menjadi zinatul hayat, itu tidak menjadi hanya sekedar perhiasan dunia saja, tapi jadikan anak itu adalah bagian dari al-baqiyatus salihat, dan jadikan harta itu menjadi al-baqiyatus salihat. Oleh karenanya, di antara perkara yang boleh untuk dihasadi orang, boleh orang untuk dengki dan hasad, iri, adalah iri kepada orang yang punya harta, yang dengan hartanya dia habiskan untuk jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka jadikan hartanya sebagai al-baqiyatus salihat. Uthman jadikan hartanya sebagai al-baqiyatus salihat. Para sahabat menjadikan anaknya sebagai al-baqiyatus salihat. Ikhwatul iman rahimakumullah, inilah yang seharusnya menjadi cara pandang kita, world view kita terhadap anak dan harta kita. Jangan sampai anak-anak itu sekedar menjadi anak, tapi jadikan anak itu al-baqiyatus salihat, harta itu menjadi al-baqiyatus salihat. Anak adalah anak yang
masuk dalam kategori sabda Rasul alaihi salatu wassalam, idza mata ibnu adam inqata anhu amalu illa min thalath. Harta-harta yang masuk dalam kategori sabda Nabi yang tadi, idza mata ibnu adam inqata anhu amalu illa min thalath. Sadaqatin jariyah, itu harta. Tapi dia al-baqiyatus salihat. Karena ketika orang mati, harta itu masih berikan manfaat kepada dirinya. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang senantiasa mendoakan dirinya ketika dia sudah meninggal. Itulah al-baqiyatus salihat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal iman rahimakumullah, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak-anak yang kita miliki, harta-harta yang kita usahakan, bukan menjadi anak dan harta yang menjadi fitnah, karena memang harta dan anaklah fitnah. Tapi kita bermohon pada Allah mudah-mudahan harta dan anak itu adalah menjadi al-baqiyatus salihat, menjadi amalan yang akan kekal, amalan yang akan abadi, sehingga kita akan memetik pahalanya nanti, dan kita bisa berharap dengan anak dan harta tadi mengambil manfaat di yaumul qiyamah, di hari kiamat, di saat tidak ada lagi yang bermanfaat bagi kita kecuali orang-orang yang datang pada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang suci. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana ighfar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. ayyuhal insan innahul Qur'an